relasinya sama Mbak JJ? Mbak JJ ya. Oke, pertama terus terang hal yang paling prinsip, Mbak JJ pengen dipanggilnya JJ, nggak boleh Jedun lagi. Jadi kalau boleh semua media, warganet itu memanggil JJ, bukan Jedun. Karena itu keinginan dari Mbak JJ dan saya sih merasa itu panggilan yang sangat familiar, panggilan yang bersahabat, panggilan yang tidak menjolimi kan begitu. Karena memang dipanggil sebelum peristiwa hukum terjadi oleh teman-teman yang namanya JJ bukan Jedun. Apalagi soal perihal yang surat gugatan perceraian. Nggak mau yang sidang dulu, Wawan. Boleh Bang, Boleh. Yang Wawan gimana Bang? Jadi saksi dia Bang. Menjadi saksi. Oke. Dulu Bang, dulu. Jadi akhirnya Mbak JJ datang karena di panggilan pertama terus terang sakit. Dan yang bersangkutan Mas Haris mengatakan ke saya, Ji, mohon maaf nih Mbak JJ sakit gitu. Jadi nggak bisa hadir. Terus saya sampaikan harus hadir di panggilan berikutnya. Karena di pasal 224 ayat 1 KUHP mengatakan barang siapa yang dipanggil oleh penyidik, JPU ataupun majelis hakim harus datang. Kalau nggak datang ada ancaman hukuman selama 9 bulan. Di sini juga kami sebenarnya memanggil, memberikan satu motivasi kepada para selebriti atau public figure lain. Seandainya dipanggil kasus apapun, termasuk kasus Wawan yang di KPK, hadir saja. Tidak ada korelasinya saksi akan menjadi serta-merta jadi tersangka. Hadir sesuai dengan keyakinannya, jelaskan apapun yang diketahui. Pertanyaan dari 3 tempat, itu harus konsisten jawabannya. Ada majelis hakim pasti menanyakan hal yang sama. Kemudian jaksa penuntut umum menanyakan hal yang sama. Kuasa hukum dari Pak Wawan pun pasti menanyakan hal sama. Terkait dengan pemberian dari Pak Wawan misalnya. Jelaskan saja apa adanya. Yakini tidak serta-merta majelis hakim atau jaksa penuntut umum menentukan seseorang dari saksi menjadi tersangka. Datang saja sebagai warga negara yang baik. Hormati panggilan relas dari pengadilan negeri atau pengadilan tipikor. Dan Mbak JJ terus terang hadir, alhamdulillah. Saya bisa mengatakan bahwa ini contoh yang baik bagi public figure. Hadir, sampaikan kebenaran, sampaikan apapun yang ada di BAP. Setelah itu plong udah selesai. Nggak ada lagi panggilan. Dan tidak mungkin serta-merta dari saksi menjadi tersangka, itu kuncinya. Jadi motivator yang baik untuk public figure lainnya agar datang pada saat ada panggilan. Ada pertanyaan lagi? Terkait itu penggugatan Bang. Gugatan perceraian. Terus terang mestinya saya ketemu kemarin dengan Mas Haris sama Mbak JJ. Karena kemarin anjuran dari Pak Jokowi untuk kerja di rumah, tidak boleh ke mall, tidak boleh kemana-mana. Akhirnya kami nggak jadi ketemuan sama Mas Haris dan Mbak JJ. Jadi kalau ditanyakan apa reaksi dari Mbak JJ, terus terang saya belum dapat informasi dari mereka berdua. Dari Mas Haris juga belum, dari Mbak JJ juga belum. Intinya adalah kalau memang ada panggilan ya harus datang. Kalau memang ternyata ada panggilan lagi di pengadilan lain atau pengadilan agama, saya sampaikan ya harus datang juga. Tapi memang benar gugatan itu baru diajukan. Kalau dari faktanya, terus terang info yang saya dapatkan tidak langsung dari Mas Haris ataupun Mbak JJ, saya dapatkan dari media kan, bahwa semuanya tertera di media, gugat bulan Januari, sidang bulan Maret, pertama sidang kedua April 2020. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Yang lainnya terus terang strategi dan lain-lain kita belum tahu. Mas Haris akan melakukan apa, Mbak JJ akan melakukan apa. Jadi terus terang kita belum tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena saya belum ketemu sama Mas Haris dan Mbak JJ. Tapi dengan banyaknya pertanyaan juga yang akhirnya menunjukkan bahwa Mbak JJ sebelum menikah dengan Mas Haris ternyata masih. Kalau itu saya terus terang no comment juga, karena terus terang sampai sekarang saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ, jadi saya belum bisa menjelaskan detail pokok perkaranya, kenapa bisa terjadi, karena selalu info yang saya dapatkan semuanya dari Mas Haris, terjadi perkawinan, terjadi begini, begitu, jadi saya tidak tahu kebenarannya, apakah tiba-tiba menikahi Mbak JJ, bagaimana kita nggak tahu juga. Tapi semuanya nanti akan kita jelaskan setelah kami ketemu sama Mas Haris dan Mbak JJ.
Berarti belum ketahuan ya Mbak JJ itu poliandri atau enggak? Gitu. Saya belum bisa mengatakan poliandri atau apapun enggak gitu. Artinya saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ. Jadi belum bisa mengatakan detail apakah strategi sidangnya bagaimana, kemudian lawyernya apakah diganti atau bagaimana. Karena saya kenal Mbak JJ setelah Mas Haris kenal sama Mbak JJ juga. Jadi sebelumnya saya nggak kenal sama Mbak JJ ini. Saya kenal Mas Haris dulu, dikenalkan dengan JJ. Jadi mungkin setelah saya ketemu baru saya ngomong detail. Strategi apa, kemudian apa yang harus kami lakukan terhadap kasus ini. Oke. Cukup?